confusion. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Pak Qobla Harumika di YouTube Qobla Harumika. Baik, di video kali ini Pak Qobla akan membahas tentang prediksi soal penilaian akhir semester genap kelas 10 SMA, MA maupun SMK. Tentunya di part kedua. Di part pertama Pak Qobla sudah menjelaskan tentang pembahasan penilaian akhir semester genap kelas 10. Nah, ini kelanjutannya dari part pertama. Mudah-mudahan penjelasan Pak Qobla ini bermanfaat untuk kalian dan nilai kalian menjadi maksimal. Bagaimana videonya, kita simak berikut ini. Baik, langsung saja soal nomor 1. Kalimat kritik yang tepat adalah, nah di sini ada pertanyaan kritik. Ingat, kata kunci dari kalimat kritik adalah harus sopan. Sopan itu dibuktikan tidak menggunakan kata tidak. Nah, itu namanya sopan. Jadi kalau menggunakan tidak berarti tidak sopan. Itu. Kemudian trik yang berikutnya adalah ada yang dikritik dan ada solusinya, atau mungkin yang dikritik tentang apa, dampaknya apa. Itu namanya kritik ya. Kritik beda dengan persetujuan. Ya, oke, kita cek yang A. Saya tidak setuju. Jelas ada kata tidak, ini bukan kritik yang sopan ya, karena ada kata tidak berarti tidak sopan. Maka A salah. B, kamu tidak seharusnya. Salah. Selain menggunakan kata tidak, juga yang dikritik apa? C, saya setuju dengan pendapat Anda. Nah, ini setuju berarti bukan kritik ya. Salah. D, saya kurang sependapat dengan Anda. Cara seperti itu hanya akan membuat masyarakat panik. Nah, ini kurang setuju, mungkin iya. Nah, kita cek yang E. Menurut saya kebijakan pemerintah itu akan membuat masyarakat makin terhimpit. Ini juga. Nah, kita konsentrasi ke D dan E. Nah, mana kritik yang tepat? Kritik mengoreksi apa kebijakan pemerintah, ini jelas ada. Ini enggak ada langsung dampaknya. Kalau yang E, ada yang dikritik kebijakan pemerintah, dampaknya membuat masyarakat makin terhimpit. Jadi jelas jawabannya adalah E ya. Jadi ada yang dikritik tentang apa, dampaknya bagaimana. Yang di D tidak ada yang dikritik. Artinya yang dikritik tentang apa enggak ada, langsung dampaknya. Paham? Jadi alasannya yang pertama harus sopan, hindari kata tidak. Yang kedua ada yang dikritik tentang apa dan dampaknya apa. Jadi korek, jawabannya adalah E. Oke, kita lanjut soal nomor 2. Komentar yang dilengkapi dengan penjelasan terdapat pada, ingat, komentar yang dilengkapi dengan penjelasan. Jadi ada alasan. Ini hampir sama dengan kritik, tetapi ada alasan. Bukan hanya mengkritik saja, tidak disertai alasan. Kita cek. Saya tidak menolak pendapat yang disampaikan pemakalah. Salah. Ini tidak ada alasan. B, saya kurang sependapat dengan aturan. Tidak disertai alasan. C, gagasan saya cukup realistis. Tidak disertai alasan. Gagasan saudara untuk mengembangkan kreatif remaja bisa digunakan acuan. Mungkin. Sebagaimana gagasan pembicara sebelumnya, gagasan ini bisa dikatakan sejalan. Sebagaimana gagasan pembicara sebelumnya, gagasan ini tidak salah. Kita cek yang C ya. Gagasan saudara untuk mengembangkan kreatif remaja ini bisa digunakan acuan. Penjelasannya apa? Ini mengembangkan kreativitas remaja. Terus ada kata digunakan sebagai acuan. Jadi ada alasan. Jadi mengembangkan kreativitas remaja, ini komentarnya. Penjelasannya digunakan sebagai acuan. Jadi ada dua hal. Gitu ya. Jadi jawabannya adalah dikorek. Kita lanjut soal nomor 3.
Berikut hal-hal yang dapat digunakan untuk memperkuat pendapat dalam debat kecuali. Nah, jadi yang tidak digunakan untuk memperkuat pendapat dalam debat, karena pertanyaannya kecuali. Kita cek fakta, ya digunakan toh dalam mendebat seseorang, itu harus ada data, harus ada fakta untuk memperkuat argumentasi, maka A gunakan. B, bukti, betul, bukti sama fakta jelas. C, imajinasi, jelas, salah. Jadi jawabannya adalah C. Jadi orang debat, argumen itu pasti ada bukti, ada fakta, ada alasan, ada contoh untuk memperkuat dalam berdebat atau beradu argumentasi. Kalau imajinasi itu fiktif, tidak masuk akal, sehingga C itu salah. Jadi jawaban nomor 3 adalah C. Korek ya. Oke, kita lanjut soal nomor 4. Nah, ini kita ada bacaan ya. Penolakan terhadap pelaksanaan ujian nasional berbasis komputer UNBK tidak seharusnya terjadi. Jadi penolakan UNBK tidak seharusnya terjadi. Sebaliknya UNBK patut didukung. Nah, ini ada kata kunci sebaliknya. Selain menekan penggunaan kertas dan mempercepat penilaian hasil ujian secara akurat, juga dapat menekan angka kebocoran soal. Mosi yang tepat untuk kutipan debat adalah, nah, apa intinya di situ? Ya, mosi yang tepat untuk kutipan debat di atas. UNBK masih diragukan, apakah di situ? Penolakan, jelas penolakan terhadap pelaksanaan UNBK. Jadi jawabannya B. Ada kata kunci ini, penolakan terhadap pelaksanaan ujian nasional UNBK tidak seharusnya terjadi. Mosi ketidakpercayaan, ya, hal yang tidak dipercayakan adalah tentang penolakan terhadap pelaksanaan UNBK. Itu ya. Oke, kita lanjutkan soal kelima. Dalam debat, mosi ditentukan oleh, nah, apa? Juri. Ya. Jadi yang menentukan adalah juri, bukan pembicara, bukan moderator, bukan panitia. Jadi hasil itu yang menentukan adalah juri. Ya, jadi jawabannya adalah A. Oke, korek. Kita lanjut soal nomor 6. Berikut yang bukan etika debat adalah yang bukan etika. Ingat kata kunci yang bukan, jangan salah nanti ya. A. Memaksakan pihak lain agar mendukung pendapatnya. Nah, ini yang jelas jawabannya ini A, jelas. Kok bisa Pak? Iya, kan tidak boleh dalam debat itu memaksakan pihak lain untuk mendukung, tidak boleh. Nah, masalah didukung atau tidak biar yang menilai ya. Menghargai pihak lain, jelas harus menghargai. C. Mengedepankan logika, jelas. Menyatakan pendapat dan sanggahan dengan bahasa santun, jelas. Menyatakan argumen yang diperkuat dengan alasan dan bukti, jelas. Jadi yang bukan etika debat adalah memaksakan pihak lain agar mendukung pendapatnya, itu jelas ya. Jadi jawabannya adalah A. Baik, kita lanjut soal nomor 7. Nah, ini langsung kita baca ke pertanyaannya ya. Misalkan ya, dari kutipan di atas termasuk pendapat. Ini pendapat apa ini ya? Apakah menolak, netral, afirmasi, ya, oposisi, dan tidak mendukung ya? Afirmasi, campuran, atau simpulan? Kita cek. Dengan dibebaskannya syarat bagi pekerja asing di Indonesia tidak wajib berbahasa Indonesia tersebut diharapkan dapat menarik minat pekerja asing Indonesia sebagai tempat untuk berinvestasi. Dengan kata lain, menarik investor asing dengan jalan memberikan kemudahan. Jadi tidak wajib menggunakan bahasa Indonesia, diberikan kemudahan. Bila ini dapat berjalan positif, kemungkinan keinginan untuk meningkatkan perekonomian Indonesia dapat terwujud. Berarti ini apa? Termasuk pendapat yang afirmasi ya, bukan menolak, bukan netral, bukan simpulan, bukan oposisi, tetapi afirmasi. Afirmasi itu apa? Afirmasi tentang alasan-alasan yang tidak menolak ya, tidak mendukung, ada kemudahan.
ada percampuran di situ ya. Jadi jawabannya adalah B, afirmasi. Nanti bisa dicek di kamus kalian ya, lebih jelas tentang oposisi, afirmasi, netral, menolak, dan simpulan. Itu ya. Baik, kita lanjut soal nomor 8. Penalaran deduktif ya, dengan cara menarik kesimpulan berdasarkan sejumlah data yang diamati disebut apa? Jadi ada data-data kemudian ditarik kesimpulan. Namanya apa? Generalisasi. Jadi ada data ya, kemudian yang terakhirnya adalah menarik kesimpulan adalah generalisasi ya, bukan sebab akibat. Kalau sebab akibat itu dari disajikan sebab kemudian akhirnya akibat. Kalau kesimpulan itu tidak ada data. Analogi itu hanya perbandingan ya, dimirip-miripkan ya, tidak persepsi tidak penalaran. Jadi jawabannya adalah generalisasi berdasarkan data-data, kemudian jadi menarik kesimpulannya dulu berdasarkan data-data. Jadi kesimpulan ini berdasarkan data-data ya, itu namanya generalisasi. Jadi jawabannya C. Kalau kesimpulan Pak beda, tidak harus data kesimpulan ya, itu. Jadi yang khusus kemudian disimpulkan. Mawar, melati, anggrek, macam-macam bunga itu simpulan. Tapi kalau data-data adalah generalisasi ya, itu jawabannya. Baik, kita lanjut ke nomor 9. Dalam kegiatan debat kita diberi kesempatan untuk menyampaikan pendapat atau sanggahan yang ditujukan kepada siapa dalam debat itu? Kepada lawan debat. Jelas jawabannya adalah D. Jadi untuk debat, sanggahan itu ditujukan kepada lawan debat. Biasanya ada kelompok pro dan kelompok kontra. Jadi pro mendebat kepada kontra, kontra mendebat kepada pro. Itu namanya kegiatan debat. Jadi jawabannya adalah D, jelas. Baik, kita lanjutkan soal nomor 10. Kalimat yang tepat untuk menyampaikan saran dalam suatu diskusi adalah, ingat tadi saran harus sama dengan kritik, harus sopan, tidak boleh menyinggung perasaan orang lain. Ya, saya sangat setuju kalau siswa diberi kewajiban membaca sebuah buku yang harus diselesaikan selama 2 minggu. Setuju itu bukan saran ya, jadi salah. Persetujuan ini bukan saran. Semua guru memiliki kewajiban menyukseskan. Ini bukan saran. Bahasa saran. Peran orang tua sangat besar untuk menyukseskan gerakan giat membaca karena bukan saran, sebab akibat. D. Membaca sudah menjadi kewajiban siswa agar tidak ketinggalan bacaan sebab akibat. E. Saudara penyaji sebaiknya, nah ini namanya saran, ada kata kunci sebaiknya, kita mencari jalan keluar agar. Nah, kata kunci saran adalah sebaiknya atau seharusnya. Apalagi di sini ada kata saudara penyaji. Jadi jelas jawabannya adalah E. Baik ya, korek. Baik, soal nomor 11 ya. Ada pertanyaan, kita baca dulu. Tanggapan di atas disampaikan oleh, nah ini tanggapan ini tuh yang menyampaikan siapa ya. Kita cek. Menurut saya, nah ini saya ini siapa nanti? Ada atau tidaknya KIS tidak akan mengurangi jumlah masyarakat yang sakit. Bahkan orang yang hanya sakit sedikit saja dapat berpura-pura sakit parah dan berobat ke rumah sakit menggunakan program KIS. Ada atau tidaknya KIS juga tidak akan mengurangi penyakit yang ada dalam masyarakat. Sejumlah penyakit akan tetap berkembang karena penyakit berasal dari pola hidup mereka sendiri, bukan berasal dari ada atau tidaknya KIS. Nah, ini argumen seseorang. Saya ini siapa? Misalkan tim afirmasi. Afirmasi itu apa? Di soal sebelumnya kita sudah membahas tentang afirmasi. Nah, ini saya tegaskan bahwa afirmasi itu adalah sebuah penetapan yang positif, penegasan atau peneguhan terhadap diri sendiri atau orang lain untuk mendapatkan pengaruh positif. Jadi penegasan seperti yang soal sebelumnya
bahwa pemerintah tidak mewajibkan orang asing bekerja di Indonesia menggunakan bahasa Indonesia untuk mempermudah sehingga masyarakat atau orang asing tersebut nyaman dan mudah dan ingin ke Indonesia dengan mudah bekerjanya. Jadi itu namanya pengaruh yang positif, itu namanya afirmasi. Di sini tidak. Oposisi ini lawan ya, lawan dari kejadian. Tidak. Tim netral, iya ya, dia netral karena ada kisah atau tidak juga tidak berpengaruh. Nah, jadi jawabannya adalah C, jelas. Kalau notulis tidak berargumen. Kalau moderator itu tidak berargumen karena moderator ini hanya membawakan acara. Jadi jawabannya yang tepat adalah C. Korek ya. Kita lanjut soal ke nomor 12. Nah, ini ada pertanyaan kalimat dukungan yang sesuai dengan pernyataan tersebut yaitu dukungan, mendukung, berarti menggunakan kata kunci setuju. Nah, ini ada kata A setuju, kita cek yang setuju saja. A mungkin iya. B ada tidak setuju, berarti tidak dukungan, B salah. C ada kata kurang setuju, berarti tidak dukungan, berarti C salah. D ada setuju mungkin ya. Kemudian yang E kurang setuju, berarti tidak dukungan, maka E juga salah. Nah, kita konsentrasi ke A atau D. Kita cek yang A. Saya setuju, selain bisa memberikan efek jera, siswa juga akan belajar tentang kebersihan. D, saya setuju, dengan hukuman itu halaman akan menjadi bersih. Yang masuk akal yang mana? Yang masuk akal adalah A. Kenapa D tidak, Pak? Karena yang membuat menjadi bersih halaman itu bukan dari siswa, tetapi tenaga kebersihan. Tetapi kalau yang ini dia kesiangan diberi hukuman, tujuannya biar adanya efek jera, tidak diulangi lagi, dan juga akan belajar tentang kebersihan. Maka korek jawabannya adalah A. Jelas ya? Oke, kita lanjut soal nomor 13. Gagasan pokok dari cuplikan biografi di atas adalah, gagasan pokoknya mana itu? Ada kata kunci ya, ada kata kunci adalah. Nah, ini kita cek ya. John F. Kennedy adalah anak kedua dari 9 bersaudara pasangan Joseph Patrick Kennedy dan Rose Fitzgerald. Keluarga ini, ya ini tadi adalah John F. Kennedy ya, adalah keluarga Amerika yang kaya dan terpandang. Ayah John telah mengumpulkan kekayaan melalui bisnisnya yang mencakup bidang perfilman, galangan kapal, real estate, dan spekulasi di pasar bursa. Kita cek gagasan yang dibicarakan apa ini ya. A. John F. Kennedy adalah anak kedua dari 9 bersaudara yang terpandang di Amerika. Mungkin iya. B. Keluarga ini terpandang paling kaya. Ini mana? Nggak jelas, maka B salah. Hal-hal yang nggak jelas berarti salah. C. John F. Kennedy anak dari Joseph Patrick Kennedy. Mungkin ya. D. Ayah John mengumpulkan kekayaan melalui bisnisnya di pasar bursa. Tidak hanya ini ya. Jadi D salah. E. Bisnis John di bidang perfilman, galangan kapal, real estate, dan spekulasi di pasar bursa. Ada perfilman, galangan kapal ada, real estate ada, dan spekulasi di pasar bursa. John siapa? Nggak jelas. Nah, yang nggak jelas pasti salah. E pasti salah. Nah, konsentrasi kita antara A dan C. Nah, kita ulangi lagi yang A. John F. Kennedy adalah anak kedua dari 9 bersaudara yang terpandang di Amerika. Nah, ini maknanya apakah ini benar? Keluarga ini adalah keluarga Amerika yang kaya dan terpandang. Kalau yang D, C. John F. Kennedy anak dari Joseph Patrick Kennedy. Anak dari Joseph Patrick Kennedy. Satunya mana? Rose Fitzgerald-nya nggak ada, tapi C juga benar. Tetapi yang dimaksud di sini gagasannya ini A atau C? A ya. John F. Kennedy adalah anak kedua dari 9 bersaudara yang terpandang di Amerika. Maka
korek, jawabannya adalah A. Gitu ya. Oke, kita lanjutkan soal nomor 14. Nah, ini ada pertanyaan. Kalimat tanya yang jawabannya terdapat pada paragraf tersebut adalah kalimat tanya yang jawabannya ada di sini. Jadi kita membuat pertanyaan yang jawabannya ada. Kita cek, siapakah WJS Purwadarminto? Ada nggak? WJS Purwadarminto termasuk angkatan orang Indonesia pertama yang memperkenalkan bahasa Indonesia di luar negeri. Ya, jawabannya A jelas. Jadi kalau ada pertanyaan siapakah WJS Purwadarminto, dia adalah angkatan orang pertama Indonesia yang memperkenalkan bahasa Indonesia di luar negeri setelah peristiwa bersejarah Sumpah Pemuda. Maka korek, jawabannya A. Yang B, C, D, E pasti salah karena kita sudah menemukan jawabannya A. Tidak usah dibahas. Ya, oke, kita lanjut soal ke nomor 15. Soal yang terakhir. Hal yang tidak diungkapkan dalam biografi tentang Muhammad Yamin tersebut adalah hal yang tidak diungkapkan dalam biografi tentang Muhammad Yamin tersebut adalah yang tidak ada. Kita cek, apakah dia seorang pahlawan nasional? Betul, dinyatakan seorang pahlawan nasional di kalimat pertama. Ini benar. Apakah dia tokoh penggerak? Ada. Ini adalah Muhammad Yamin adalah seorang penggerak. Betul. C, budayawan yang melihat kehidupan bangsa. Ya, dia budayawan. Betul. Yang D, seorang pengarang dan penyair. Ya, ada nggak di sini? Tidak ada. Maka jawabannya adalah D, korek. Karena tidak ada. Berjasa mempersatukan. Ya, ada di sini. Nah, maka yang tidak ada adalah D, korek. Jadi nomor 15 jawabannya D. Gitu. Sudah Pak Kobra jelaskan dari nomor 1 sampai 15. Semoga bermanfaat. Nanti kalau belum jelas bisa ditanyakan di kolom komentar. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Semoga ini bermanfaat dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.